Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman fase E. Kembali lagi dalam mata pelajaran sosiologi dengan Bu Salsya. Jadi, ketika pada materi sebelumnya yaitu terkait dengan interaksi sosial, kita masih ketemu tatap muka gitu ya di kelas. Hari ini kita membahas materi yang berbeda, yaitu terkait dengan ragam gejala sosial dengan cara kalian menonton video ini. Namun, tetap masih sama, ketika nanti dalam penjelasan video ini masih ada yang belum jelas, kalian masih sulit untuk memahami, silahkan poin-poinnya dicatat dan ditanyakan ketika kita pembelajaran di kelas. Begitu ya. Jadi gini teman-teman, setiap kita ganti topik pembahasan, maka capaian pembelajarannya juga akan berbeda. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ragam gejala sosial. Dari kalian menonton video ini, yang Bu Salsya harapkan adalah kalian dapat menganalisis berbagai keragaman gejala sosial yang ada di masyarakat multikultural melalui konsep-konsep dasar sosiologi yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum masuk pada pembahasan inti, Bu Salsya akan menekankan kembali terkait dengan perbedaan gejala sosial dan gejala alam. Jadi gini nak, kalau gejala alam, faktor penyebabnya itu ya dari alam itu sendiri. Tapi kalau gejala sosial, faktor penyebabnya adalah masyarakat atau individu itu sendiri. Lalu, gejala sosial itu apa toh Bu? Di dalamnya itu isinya apa? General overview-nya gini. Gejala sosial itu segala sesuatu peristiwa yang terjadi akibat interaksi sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik pada masyarakat tradisional seperti masyarakat pedesaan maupun masyarakat modern. Dan yang perlu digarisbawahi bahwasanya gejala sosial itu tidak pandang bulu. Artinya apa? Bahwa seluruh lapisan masyarakat itu mengalami yang namanya gejala sosial, baik itu masyarakat dari lapisan kelas ekonomi menengah, kelas ekonomi bawah, maupun kelas ekonomi atas. Dari apa yang sudah Bu Salsya jelaskan, Bu Salsya harapkan teman-teman semuanya bisa mendefinisikan ulang, menyimpulkan ulang apa toh yang dimaksud dengan gejala sosial menurut kalian. Oke, sekarang kita masuk pada materi macam-macam gejala sosial. Jadi gini nak, gejala sosial itu dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 4 macam atau 4 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang ekonomi, di mana tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Contoh nyatanya apa tuh Bu? Gambarnya sudah saya sajikan. Ada kemiskinan, ada pengangguran. Bidang yang kedua adalah bidang budaya, di mana kita hidup di Indonesia yang masyarakatnya adalah masyarakat multikultural, sehingga sangat memungkinkan terjadinya gejala sosial. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, peniruan budaya asing yang negatif. Bidang yang ketiga adalah bidang lingkungan alam, di mana lingkungan alam ini menyangkut aspek kondisi kesehatan seseorang atau masyarakat. Contoh nyatanya penyakit menular seperti yang sudah kita lalui pada tahun lalu adalah coronavirus. Dan bidang yang terakhir adalah bidang psikologis, di mana psikologis ini kan hubungannya dengan kejiwaan. Jadi, bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Contohnya, mengajarkan aliran sesat, disorganisasi jiwa. Segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, pasti itu akan ada dampaknya. Nah, ketika kita berbicara mengenai dampak, pasti ada 2 dampak. Dampak yang pertama adalah dampak positif, dan dampak yang kedua adalah dampak negatif. Contoh dampak positif dari adanya gejala sosial, yang pertama adalah kemajuan bidang teknologi. Adanya HP, laptop, sosial media yang bermacam-macam, ada WhatsApp, FB, Instagram, Pet, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kedua, interaksi jarak jauh semakin mudah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan goncangan budaya atau di dalam sosiologi namanya adalah cultural shock.
Ketika tadi kita sudah membahas mengenai dampak adanya gejala sosial, maka selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan inti, yaitu mengenai penyimpangan sosial. Jadi penyimpangan sosial itu merupakan satu bentuk nyata dari adanya gejala sosial yang sifatnya negatif. Penyimpangan sosial merupakan suatu tindakan menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti contoh nyata kecilnya adalah ketika kalian terlambat datang ke sekolah. Bel dibunyikan pukul 7 tapi kalian datang 7.15. Nah, itu sudah termasuk dalam penyimpangan sosial. Contoh nyata besarnya sudah saya tampilkan di layar. Itu ada gambar anak-anak SMA yang merayakan kelulusan dengan cara berkonvoi gitu ya. Oke. Bentuk perilaku menyimpang itu pasti juga ada sebabnya. Kalian terlambat datang ke sekolah itu juga pasti ada sebabnya. Misalnya bangunnya kesiangan dan lain sebagainya. Jadi sebab-sebab umum seseorang melakukan perilaku menyimpang itu yang pertama adalah sikap mental yang lemah. Yang kedua adalah broken home. Yang ketiga pelampiasan rasa kecewa. Yang keempat adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya orang itu pendapatannya kurang, terus anak-anaknya butuh biaya untuk membayar sekolah gitu ya, jadi orang itu terpaksa untuk melakukan pencurian. Yang kelima adalah pengaruh lingkungan dan media massa. Selanjutnya keinginan untuk dipuji. Yang ketujuh proses belajar menyimpang. Misalnya ketika anak itu dulu adalah anak yang rajin, taat beribadah gitu ya, setelah dia berteman dengan si A atau si B, dia sering melakukan penyimpangan sosial, misalnya mengonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah adanya ikatan sosial yang menyimpang. Nah, perilaku menyimpang juga bisa dikategorikan dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan sanksi atau reaksi masyarakat. Jadi ada dua jenis, yang pertama adalah jenis primer dan yang kedua adalah jenis sekunder. Ketika jenis primer itu sifatnya masih sementara dan seseorang itu belum menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu termasuk dalam perilaku menyimpang. Sehingga masyarakat juga masih toleransi dan sanksinya juga ringan. Contoh kecilnya adalah anak kecil yang mencuri mangga tetangganya. Sedangkan penyimpangan sosial yang sifatnya sekunder itu sudah dilakukan secara berulang-ulang. Jadi seseorang sudah sadar bahwa dia melakukan sebuah penyimpangan sosial tapi masih dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga masyarakat sudah tidak ada toleransi lagi dan sanksinya juga berat. Seperti contohnya adalah merampok dan pelecehan seksual. Jenis kedua yaitu penyimpangan sosial berdasarkan sifat pengaruhnya bagi kemajuan masyarakat. Ada yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif. Ketika positif berarti menuju arah positif, mengandung unsur inovator, kreatif dan bermanfaat bagi kehidupan. Seperti contoh nyatanya yang sering terjadi adalah seorang wanita yang bekerja sebagai kernet, sebagai tukang batu, sebagai tukang parkir. Nah, sedangkan di masyarakat kita bahwa seorang wanita itu layaknya atau biasanya normalnya dia bekerja di sektor domestik gitu ya. Dan yang kedua adalah negatif, sehingga menuju arah negatif, berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah penyalahgunaan narkoba. Ketiga adalah berdasarkan jumlah pelaku. Ada penyimpangan sosial dilakukan secara individu atau mandiri dan kelompok atau secara bersama-sama. Ketika dilakukan secara mandiri berarti dilakukan oleh seorang diri, individu gitu ya. Contohnya seorang siswa membolos pelajaran sendirian. Sedangkan kelompok itu berarti dilakukan secara bersama-sama. Contohnya adalah tawuran. Yang selanjutnya adalah penyimpangan sosial berdasarkan kondisi sosial. Jadi ada penyimpangan sosial yang situasional dan sistematis. Ketika situasional itu berarti penyimpangan sosial yang disebabkan karena pengaruhnya bermacam-macam kekuatan situasi itu sendiri. Contohnya, seorang suami yang terpaksa mencuri karena keluarganya kelaparan. Terus ketika sistematis berarti disertai organisasi khusus, norma-norma tertentu yang situasinya berbeda dengan situasi umum. Segala pikiran dan perbuatan menyimpang itu kemudian dibenarkan oleh semua anggota kelompoknya. Nah, sekarang Bu Salsya punya satu pertanyaan nih. Kira-kira tindakan yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang itu apa toh? Jangan lupa jawabannya dicatat di buku catatan ya.
Oke, mari kita cocokkan bersama. Jadi tindakan yang bisa digolongkan sebagai tindakan menyimpang atau perilaku menyimpang itu yang pertama adalah tindakan yang non-konform. Artinya apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contohnya adalah merokok di tempat umum, seperti yang sudah Bu Salsya share gambarnya di layar. Yang kedua adalah tindakan kriminalitas. Jadi kriminalitas itu adalah perilaku yang dilakukan secara sadar maupun tidak melalui perencanaan dan ditujukan untuk mencapai maksud tertentu. Contoh nyatanya yang sering terjadi adalah pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu perbuatan antisosial yang dilakukan anak atau remaja atau anak di usia sekolah. Biasanya itu antara 14 atau 18 tahun. Nah, contoh nyatanya adalah balapan liar atau yang sering kalian lakukan kenakalan remajanya adalah merokok di tempat umum dengan menggunakan identitas sekolah, penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Nah, perilaku selanjutnya yang bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai penyimpangan sosial adalah perilaku penyimpangan seksual. Jadi gini, perilaku penyimpangan seksual merupakan aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksualnya namun melalui cara-cara yang tidak wajar. Seperti contohnya sudah Bu Salsya sajikan di layar, di situ ada seorang laki-laki yang merubah karakteristik dirinya menjadi atau menyerupai seorang perempuan. Itu namanya adalah transseksual. Yang kedua adalah homoseksual. Seperti contohnya adalah laki-laki suka dengan laki-laki atau seseorang yang menyukai sama jenis gitu ya. Laki-laki suka dengan laki-laki namanya adalah homoseksual. Kalau perempuan suka dengan perempuan namanya adalah lesbian. Yang ketiga adalah perilaku ekshibisisme, yaitu perilaku seksual yang memperoleh kepuasan seksual dengan cara memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain sesuai dengan kehendaknya. Akhir-akhir ini marak terjadi, diberitakan di banyak media sosial. Ada seseorang laki-laki yang berjalan di pinggir jalan raya gitu ya, sambil memegang alat kelaminnya dan diperlihatkan kepada pengguna jalan gitu. Yang keempat adalah perilaku sadomasokisme, yaitu kepuasan seksual yang diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan cara menyiksa atau menyakiti pasangannya terlebih dahulu. Nah, ini juga marak terjadi. Di berita-berita juga banyak seorang suami yang akan melakukan hubungan seksual dengan istrinya gitu ya. Namun sebelum melakukan hubungan seksual istrinya dipukuli dulu. Itu merupakan wujud nyata dari perilaku sadomasokisme yang termasuk ke dalam perilaku menyimpang. Yang terakhir adalah perilaku fetishisme, yaitu perilaku seksual yang disalurkan melalui masturbasi dan onani. Biasanya masturbasi ini dilakukan oleh seorang perempuan dan onani adalah dilakukan seorang diri oleh seorang laki-laki. Perilaku selanjutnya yang dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini kenapa kok penyalahgunaan narkoba itu bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang? Kan narkoba juga biasanya digunakan dalam kehidupan medis, Bu. Ya, karena itu tidak salah. Tidak salah penggunaannya, tidak salah dosisnya, makanya tidak disebut sebagai perilaku menyimpang. Di sini hati-hati, di sini ada kata-kata penyalahgunaan. Penyalahgunaan berarti disebut sebagai perilaku menyimpang karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hati-hati, ada banyak jenis narkotika, antara lain ada opium, ada ganja, ada morfin, dan heroin. Yang sifatnya apa? Sifatnya itu adiktif atau menimbulkan gejala ketagihan terhadap pemakai apabila dikonsumsi melebihi batas dan dapat merusak fisik serta mental. Karena apa? Karena fungsinya sangat sarafnya bisa terganggu gitu. Makanya penyalahgunaan narkoba bisa dikatakan sebagai penyimpangan sosial.
Perilaku terakhir yang dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang adalah tindakan alkoholisme. Nah, alkohol dapat disebut sebagai racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengonsumsi atau minum minuman beralkohol itu kan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik itu fisik, psikologis maupun sosial. Kalian bisa lihat sendiri ketika orang setelah mabuk gitu ya, setelah minum alkohol itu kan biasanya kan tidak sadar, ngomong aja kan ngelantur gitu ya. Nah, maka hal inilah yang menyebabkan seseorang pemabuk sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itulah, para pemakai alkohol dikategorikan sebagai pelaku penyimpangan sosial. Oke, sekarang Bu Salsya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari bersama hari ini. Kesimpulannya gini, Nak. Jadi, gejala sosial merupakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat, baik itu positif maupun negatif, baik terjadi pada masyarakat tradisional maupun modern, baik terjadi pada masyarakat dengan lapisan ekonomi kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas. Dan salah satu contoh nyata gejala sosial yang negatif yang sering terjadi di masyarakat adalah penyimpangan sosial. Contoh kecilnya penyimpangan sosial adalah ketika siswa terlambat datang ke sekolah. Oleh karena itu, Bu Salsya harapkan dari adanya kita belajar seperti ini, kalian semua tidak lagi melakukan penyimpangan sosial. Belajar mulai sejak dini, belajar mulai dari sekarang untuk merubah diri biar tidak digolongkan atau dikatakan sebagai seorang pelaku penyimpangan sosial. Hati-hati loh ya, kalau seseorang yang sudah mendapatkan label atau cap oleh masyarakat sebagai pelaku penyimpangan sosial, itu biasanya akan mendapat perlakuan yang berbeda dari masyarakat. Contohnya, dikucilkan, digunjing gitu ya, bahkan bisa diusir dari masyarakat karena mungkin dia melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Apalagi kalau melanggar nilai dan norma adat, itu biasanya langsung diusir gitu ya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, yang perlu digarisbawahi, yang Bu Salsya pesan kepada teman-teman semuanya, silahkan gunakan waktu luang kalian dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kalian banyak waktu luang terus nongkrong sana sini nggak jelas gitu ya, ikut balapan liar, pakai narkoba gitu ya, nggak jelas sama sekali, malah justru banyak mudorotnya. Carilah teman yang bisa mengarahkan kalian ke hal-hal yang positif. Yang suka olahraga silahkan olahraga dibandingkan nongkrong-nongkrong gak jelas. Yang suka masak silahkan ikut ekstra masak. Yang suka nulis silahkan ikut jurnalistik. Yang suka batik silahkan ikut batik gitu ya, daripada nongkrong-nongkrong gak jelas malah akan menimbulkan dampak negatif. Oke, sekiranya sekian yang dapat Bu Salsya sampaikan. Bila mana masih ada banyak pertanyaan atau mungkin penjelasan Bu Salsya kurang jelas, silahkan dicatat, kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau boleh melalui WA group gitu ya. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri, Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.